Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Didi Suwandi, guru dari SMA Negeri 18 Pandeglang yang mengajar di kelas 11 IPS pada mata pelajaran ekonomi. Pak Didi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas, saya ingin mengkonfirmasi ke Pak Didi, apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Didi nanti untuk pembelajaran di kelas? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 6. Yang pertama ada menjelaskan pengertian APBN. Iya. Yang kedua menjelaskan fungsi dan tujuan APBN. Iya. Yang ketiga menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara. Iya. Yang keempat menjelaskan jenis-jenis belanja negara. Iya. Yang kelima menjelaskan mekanisme penyusunan APBN. Yang terakhir keenam menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Oh, jadi nanti di proses pembelajaran di kelas Pak Didi akan mencapai tujuan pembelajaran ada 6 ya. Satu, menjelaskan pengertian APBN, Ya. menjelaskan fungsi dan tujuan APBN, menjelaskan Ya. sumber-sumber penerimaan negara, Ya. menjelaskan jenis-jenis belanja negara, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, dan menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Itu Pak Didi ya. Betul. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, nanti dalam proses pembelajaran itu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Pak Didi di kelas terhadap peserta didik? Ya, area pengembangan yang hendak dicapai juga ada 6 poin di sini, Pak. Yang Ya. pertama itu kemampuan literasi peserta didik. Ya. Yang kedua kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ya. Yang ketiga kemampuan berkolaborasi antar peserta didik. Ya. Yang keempat membiasakan kegiatan berkolaborasi antar peserta didik. Ya. Dan kelima kemampuan mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil diskusi antar peserta didik. Dan yang terakhir itu kreativitas peserta didik. Oh, nanti di pembelajaran di kelas itu akan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal Ya. terus mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal berpikir kritisnya, Ya. lalu mengembangkan kemampuan peserta didik itu dalam hal berkolaborasi antar peserta didik, lalu yang dikembangkan adalah membiasakan kegiatan berkolaborasi, Ya. lalu kemampuan mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil diskusi antar peserta didik. Dan yang terakhir yang ingin dikembangkan oleh Pak Didi adalah kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Ya, betul. Untuk pengembangan yang 6 hal ini, Pak Didi, strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Pak Didi untuk pembelajaran di kelas? Mangga Pak Didi. Ya, strateginya juga ini ada 8 Pak, yang saya persiapkan. Yang pertama ada memberikan motivasi untuk belajar dari berbagai sumber belajar. Yang kedua memberikan panduan untuk belajar, melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya. Yang ketiga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi materi yang belum dipahami, baik yang bersifat faktual maupun hipotetik atau hasil pemahaman permasalahan. Kemudian yang keempat, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Yang kelima, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian yang keenam, peserta didik yang lain menyimak dan mempersiapkan pertanyaan. Kemudian yang ketujuh, masing-masing kelompok menanggapi setiap pertanyaan dari kelompok lain. Dan yang kedelapan, guru dan peserta didik membuat kesimpulan secara bersama tentang materi yang dipelajarinya. Oh, jadi strateginya seperti itu ya Pak ya? Ya. Tadi tujuan sudah, area pengembangan yang hendak dicapai sudah.
strategi yang dipersiapkan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi. Ya. Tinggal saya akan melihat, mengobservasi proses pembelajaran Pak Didi sesuai dengan yang tadi Pak Didi sampaikan ya. Ya. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Ya, sama-sama. Kita sekarang langsung ke kelas saja. Dan mohon maaf saya akan mengobservasi Pak Didi dalam proses pembelajaran di kelas. Ya. Terima kasih Pak Didi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, pimpin doa. Duduk siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, baik ya, sebelum mulai pelajaran, Pak akan mengabsen terlebih dahulu. Pertama, Agus, Agus, Aimin, Ali Cahya, Dendi, Dari, Epiansa, Hadir. Muhammad Fauzi, hadir. Najwa, Meli, Linda, Faisal, Putri Kasimi, Tika, Yanto, Sandi, Alfa. Ella, Siti Nurani, Lasmi, Zahwa, Ahmad Herul, Hadir. Anhar, Hadir. Dharma, Denny Setiawan, Terbiasa, Rina, Suprima, Muhammad Algas, Alfa. Muhammad Ilham, Hadir. Muhyiddin, Rafael, Dian Agustino, Alfa. Tito, Sarmila, Siti Maria, Siti Sayu, Siti Susanti, Dina, Amar Najib, Ujun, Oke, baik, sebelum memulai pelajaran, mohon tidak ngobrol, tidak ribut, dan alat komunikasinya terlebih dahulu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali tentang dari APBN. Ada yang masih ingat dari APBN di minggu sebelumnya? Orang mendapatnya APBN. Ayo. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja
tentang keuangan negara dijelaskan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi secara umum APBN adalah rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR yang berisi tentang daftar atau merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode atau satu tahun. Kemudian yang kedua ada fungsi APBN. Ya. Jadi fungsinya ini ada 6. Yang pertama ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi. Bisa kalian lihat di depan ya dan dibaca. Sini Bapak merujuk kepada fungsi stabilisasi saja. Sebagai yang memberikan fungsi stabilisasi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar masyarakat guna mencegah inflasi. Dampak dari inflasi apa? Dari inflasi yang kalian ketahui? Dari inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga, di mana harga-harga yang sebelumnya normal itu menjadi tidak normal karena adanya inflasi. Inflasi ini menjadi salah satu penyebab ya tidak stabilnya atau tidak terencananya yang namanya APBN di dalam tahun. Kemudian yang kedua, selain fungsi, tadi kita sudah perhatian ya, kalau dulu yang pengertiannya, kemudian yang kedua fungsinya ada 6. Berikutnya ke dalam tujuan APBN. Salah satunya tujuan APBN ini adalah membantu pemerintah memperoleh regulasi sama. Kalau yang dari depan ya, Bapak akan saja ini ya, secara singkat. Itu tujuan besar ini adalah pemerataan keuangan. Artinya keuangan yang sudah dimiliki oleh suatu negara itu bisa tertuju atau tepat sasaran atau lebih efisien, tidak menjadi uang yang diambil-ambil. Karena kita tahu sendiri kan ya, negara kita sudah memiliki uang yang utang sekali dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi. Makanya kami bertanya APBN atau APBN ini supaya menuju kepada keuangan yang sehat dan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian dari mana sumber-sumber pendapatan APBN ini? Itu ada dua ya, dua pilihan Islam. Yang pertama ada pendapatan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri ada dibagi menjadi dua bagi ya. Ada yang pertama itu penerimaan pajak. Yang kedua penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBP. Dua berikutnya ada hibah. Nah, kalau hibah ini penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri maupun sumbangan swasta luar negeri yang berupa uang, barang, jasa atau surat berharga. Perlu diingat kalau yang namanya hibah itu tidak ada yang namanya pengembalian, berbeda dengan pinjaman. Kalau pinjaman kita harus mengembalikan atau membayar. Kalau hibah itu sifatnya memberikan secara sukarela. Di sini ada uang, barang atau jasa. Bapak contohkan barang. Pada saat pandemi COVID di Indonesia sangat membutuhkan yang namanya hand sanitizer, masker, dan vaksin. Dan pada saat itu COVID di Indonesia menjadi pelonjakan atau kasus yang sangat banyak di dunia. Makanya dengan negara-negara tetangga atau hubungan bilateral atau hubungan antara Indonesia dengan negara lain itu dapat hibah atau sumbangan berupa barang-barang tadi masker, sanitizer, dan vaksin. Itu yang pertama ada dari Cina ya, ada dari Singapura, Australia, dan Amerika. Kita lihat tadi, nah pendapatan dalam negeri terbagi menjadi beberapa penerimaan pajak. Artinya penerimaan pajak di sini menjadi penerimaan yang ada di dalam negara itu sendiri. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN biasanya kita lihat di restoran ya, kita belanja itu biasanya ada yang namanya pajak PPN.
Setiap perusahaan atau rumah ataupun gedung ataupun yang lainnya jika mendirikan bangunan itu akan dikenai pajak yang sudah sesuai ketentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada yang namanya pajak PPH. Pajak PPH artinya adalah pajak penghasilan. Jadi di mana setiap orang yang memiliki gaji tinggi itu biasanya kena pajak. Ini itu di atas 5 juta ke atas ya. Dan dulu itu ada kasus yang namanya dulu YouTuber itu tidak kena pajak. Setelah pemerintah melihat bahwasanya penghasilan YouTuber itu sangat banyak, sangat luar biasa, maka dari itu pemerintah membuat aturan baru tentang kena pajak untuk YouTuber. Dulu kenapa orang-orang YouTuber itu sangat banyak karena tidak ada pajak. Sekarang itu kena pajak, ada PPh-nya kepada penghasilan. Berikutnya ada biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau ini biasanya dikenai pajak ketika ada peralihan nama dari kepemilikan yang lama atau kepemilikan yang baru, atau hak tanah. Kemudian ada biaya cukai. Biaya cukai adalah yang kalian lihat ketika di rokok itu ada di belakang ini ya, tanda biaya cukai. Jadi artinya kalau biaya cukai ini adalah barang yang dibatasi peredarannya tidak negara. Kemudian yang terakhir ada perdagangan internasional atau ekspor impor. Kemudian yang kedua penerimaan negara bukan pajak atau tingkat PNBP ya. Yang pertama ada sumber daya alam migas. Migas ini artinya berkaitan dengan minyak atau bahan bakar. Jadi kita datang ke pertamina, pom bensin itu ya masuk ke dalam sumber daya alam migas. Sedangkan yang kedua ada sumber daya alam yang migas itu berupa seperti emas, ya, batu bara, kemudian nikel, ya, timah dan yang lainnya. Jadi bedanya kalau istilah migas itu berkaitan dengan bahan bakar dan istilah migas adalah hasil fosil yang ada di dalam bumi. Kemudian ada laba badan umum seperti puskesmas, rumah sakit dan seterusnya. Kemudian ada laba BUMN atau perusahaan BUMN yang mendapatkan laba keuntungan. Kemudian jenis pengeluaran negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Di depan ya. Pengeluaran rutin yaitu untuk kegiatan rutin yang sifatnya permanen. Artinya adalah subsidi. Kemudian pengeluaran pembangunan ini yang namanya setiap tahun. Pengeluarannya maksudnya setiap tahun, sifatnya setiap tahun, tidak setiap tahun. Itu ada yang namanya proyek jalan tol, pembiayaan rupiah dan seterusnya. Kemudian jenis pengeluaran negara itu juga terbagi menjadi dua ya. Yang tadi kita lihat belanja pemerintah pusat, yang kedua ada belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dana perimbangan, dana otonomi khusus yang ada jelas di depan ya. Kalau dana perimbangan adalah alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ada DAU atau dana alokasi umum, atau ada juga DAK, dana alokasi khusus. Dan kalau dana otonomi khusus itu contohnya adalah pengalokasian pembangunan di provinsi Papua atau provinsi atau daerah-daerah yang terkecil, karena pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, ya, sekolah dan seterusnya. Nah, adapun mekanisme penyusunan APBN yaitu adalah yang pertama pemerintah atau presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ya, kemudian diajukan pada DPR, memberi pertimbangan oleh DPD, dan juga di situ ada pertimbangan antara ditolak dan diterima. Jika ditolak artinya menggunakan anggaran yang tahun sebelumnya, tapi jika diterima itu boleh menggunakan anggaran yang tahun sekarang ya. Jadi setelah diterima itu dikembalikan lagi oleh presiden untuk diputuskan bahwasanya adalah melaksanakan APBN untuk tahun depan. Kemudian pengaruh APBN terhadap perekonomian. Nah, tentunya
APBN ini juga ada pengaruhnya, ya. Ini sangat besar sekali kalau untuk suatu negara. Di sini salah satunya adalah memperluas lapangan kerja. Kalian di sini ya yang masih sekolah, jika APBN ini terlaksana dengan baik, pastinya kalian nanti akan mudah mendapatkan kerja. Tidak dengan APBN ini tidak disalurkan atau tidak tepat sasaran, tapi juga akan mudah mendapatkan pekerjaan atau lowongan kerja. Oke. Setelah itu, kita tadi sudah sampaikan ya materi tentang APBN. Dan sekarang Bapak ingin membentuk kelompok. Ya, kelompok terdiri dari 8 kelompok. Ya. Untuk kelompoknya, langsung lakukan saja lewat 1, 2, ini ada berapa orang? Jumlahnya semuanya? 39. Oke, kita langsung lanjutkan aja ya. Kelompok 1 itu dari Agus, Ainun, Aldi Cahya, Henry, Heri, Evi, Muhammad, Audi, 3 orang. Ini Muhammad Audi. Kelompok 1 silakan ke depan mengambil lembar kerja yang akan diisi. Ini boleh ditekan. Untuk yang tidak berada di kelompok nanti bagi ulang ya. Ini ditentukan tujuan dulu. Nelly, Ninda, Arisal, Sisa, Rianto, Pak. Rianto. Yang sama tadi ada tadi. Lupa. Yang sama saya berarti. Nelly, Indra, Aisa, Putri, Rika, Yanto, Ella. Tutupnya boleh langsung berkelompok ya. Jadi kelompok 2 ya, kelompok 3 sekarang. Di timur air ini, kelas ini jam 2. Amadherul Anhar, Dharma, ini dari Derby. Lina, Itima, Aulas ada ya? Irham, Widin, Bimbo sama Sarmila. Kemudian tadi yang bagian pokok ya, itu sampai Pamila ya. Itu Maria itu kelompok 1, itu Sayu kelompok 2. Sayu sama siapa tadi?
Tina Mulyasari kelompok 4, Amar kelompok 1, Ibu kelompok 2. Silakan duduknya berkelompok dan berjamaah. Alhamdulillah. Boleh voting ya. Pertanyaannya sudah Bapak katakan ya.
kalau sudah diisi dipresentasikan ke kelompok ya. Nanti 2 orang aja masing-masing kelompoknya perwakilan. Kalau yang belum paham boleh ditanyakan.
Laksana, Ainun, Dery, Amar, Agus, Aldi, Pauli, Evi, Dendi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diskusikan secara berkelompok peran APBN untuk kemajuan negara. Sebagai soft absorber berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dan dampak adanya ketidakpastian. Sebutkan sumber APBD yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, PAD yang sah, penerimaan jasa giro, dan pendapatan dari pengembalian. Sebutkan landasan hukum disusunnya APBD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berikan kesimpulan kelompok tentang materi APBN dan APBD. Kesimpulan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Dan kesimpulan APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa manfaat APBN untuk kemajuan negara? Manfaat APBN adalah berguna untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, APBN digunakan untuk memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Anggaran pemerintahan menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Cukup? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Bisa Bapak hadiah sekarang. Dari kelompok 2 berikutnya. Sekarang depan orang mempresentasikan hasil temuannya. Di akhir materi atau di akhir ini pelajaran nanti juga minta 2 orang ya, laki-laki dan perempuan maksudnya, untuk menyimpulkan pembelajaran pada materi kali ini. Juga itu 2 orang akan kasih giveaway dia ya. Silakan semuanya buat kesimpulan materi kali ini. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang APBN dan APBD. Diskusikan secara berkelompok peran APBN untuk kemajuan negara. Melalui belanja negara, APBN sebagai shock absorber merupakan menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Sumber APBD yang termasuk pendapatan asli daerah adalah 1. Pendapatan pajak daerah, 2. Pendapatan retribusi daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, 3. Lain-lain
kelima, penerimaan jasa giro. Yang keempat, pendapatan dari pengembalian. Landasan hukum disusunnya APBD, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan penyusunan dan perhitungan APBD. Kesimpulan tentang materi APBD dan APBN. APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terinci, memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan sebuah kerja siswa yaitu tentang diskusikan secara berkelompok terhadap APBN untuk kemajuan negara. Peran APBN dipastikan dapat menurunkan tensi kenaikan harga berbagai komoditas yang dipicu ketidakpastian perekonomian global. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kesimpulan kelompok Malwi tentang materi APBN dan APBN. Kesimpulan APBN dan APBD saling melengkapi. Jika tidak ada salah satu dari keduanya, maka suatu sistem pemerintahan di negara tersebut akan kacau dan tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
penerapan APBN sampai dengan kesimpulan. Jadi mari kita simpulkan sama-sama, APBN ini sebagai anggaran dasar untuk belanja suatu negara. Jika perbelanjaan atau perbelanjaan sesuai, apakah mungkin mendorong negaranya akan semakin maju? Mungkin ya. Jadi sepakat kalau misalkan anggaran yang sudah sesuai dan tepat sasaran, jadi tidak ada yang namanya lagi di korupsi, misalkan untuk anggaran jalan ya. Kalau anggarannya tepat, sesuai dan pelaksanaannya tepat itu, maka jalannya akan lurus dan bagus. Berbeda dengan jatuh kepada orang yang tidak tepat, itu maka uangnya akan hilang gitu ya. Jadi terakhir Bapak ingin kita doakan tadi yang sudah Bapak sebutkan, coba 3 orang untuk menentukan materi kali ini ya, dari laki-laki dan perempuan. Perempuan dulu, ayo silakan depan jelaskan kesimpulan dari apa yang dilakukan setelah belajar APBN. Kesimpulan dari pembelajaran APBN, menurut saya penting belajar APBN karena kita bisa mengetahui pengeluaran dan pemasukan dan belanja negara untuk apa saja dalam waktu 1 tahun. Menurut saya. Oke, menurut ya. Terus ya, selamat. Satu lagi laki-lakinya. Dan Mak, ya, oke, sini. Jadi belajar APBN ini menurut saya sangat penting. Materi APBN ini dengan belajar APBN, jadi kita mengetahui sumber-sumber penerimaan negara, contohnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Riki, ada dari penerimaan pajak. Menurut saya. Karena itu ya. Ya. Oke, jadi yang itu ya pada hari ini dalam waktu sudah memberikan habis ya. Adalah kita akhiri pada kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Ketemu dengan Bapak di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya dengan Pak Didi kembali. Iya. Setelah tadi Pak Didi melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan saya bertindak sebagai supervisornya. Saya mensupervisi Pak Didi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas tadi. Pak Didi, kita berbincang-bincang kembali tentang proses pembelajaran yang tadi dilakukan. Ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran itu dilakukan di kelas bersama anak-anak. Ya. Apa menurut Pak Didi refleksi Pak Didi dari kegiatan proses pembelajaran tadi yang sudah dilakukan di kelas? Jadi yang pertama itu hampir anak 98% bisa mengikuti pelajaran dengan
mekanisme yang sudah saya buat tadi Pak, dan juga ada beberapa anak yang mungkin belum bisa mengikuti apa yang saya sudah rencanakan itu untuk pembelajaran. Ya. Bagi anak-anak tadi yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran, itu kira-kira kedepannya itu seperti apa sehingga nanti kedepannya pembelajaran itu sesuai dengan yang direncanakan oleh Pak Didi. Mungkin saya akan lebih menyederhanakan lagi materinya agar supaya anak-anak itu lebih dapat mau belajar dan lebih mudah dipahami. Dari tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh Pak Didi itu ada 6 tujuan Ya. pembelajaran. Itu menurut Pak Didi tercapai semua atau tidak? Ya, mungkin untuk keseluruhan hampir tercapai Pak. Mendekati 100 lah, mungkin ada 90% dari mulai pengertian sampai pengaruh APBN. Tadi juga anak sudah berhasil menyimpulkan dari awal sampai akhir. Saya minta 2 orang anak perwakilan dari perempuan dan laki-laki itu jawabannya lumayan bagus Pak. Ya. Pak Didi untuk mengetahui tujuan pembelajaran itu tercapai, itu Pak Didi melihatnya dari mana? Melihatnya dari anak bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir pembelajaran. Ya, disampaikannya di akhir pembelajaran ya. Iya. Ada pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Didi, itu ada 6 juga, Iya. yaitu mengembangkan kemampuan literasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi antar peserta didik, lalu membiasakan berkolaborasi, kemampuan mengkomunikasikan ide, gagasan dan hasil diskusi, lalu meningkatkan kemampuan kreativitas peserta didik. Menurut Pak Didi, kemampuan-kemampuan ini sudah secara maksimal dikembangkan belum? Menurut saya dari 6 aspek ini tadi saya lihat itu ada beberapa yang belum tercapai itu Pak. Pertama ada berpikir kritis peserta didik dan juga kreativitas peserta didik. Tadi kan Pak Didi sudah sudah menggunakan strategi yang dipersiapkan sesuai Iya. dengan yang direncanakan di RPP. Itu salah satunya dengan membuat kelompok, diskusi, Iya, betul. dan presentasi begitu ya. Menurut Pak Didi, strategi yang tadi diterapkan itu sudah secara maksimal dapat meningkatkan kemampuan pengembangan yang sudah dicapai tadi, atau memang harus ada yang diperbaiki untuk kedepannya? Ya mungkin akan ada yang diperbaiki Pak, mulai dari menambah sumber-sumber belajar dan juga penyederhanaan materi untuk anak. Ya. Dari perbincangan kita itu tadi Pak Didi menyampaikan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki ya. Ya. Dari segi pengembangan yang sudah dicapai, terus dari strategi, juga dari segi keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti strategi yang dipersiapkan oleh Pak Didi. Nah, untuk kedepannya menurut Pak Didi itu pembelajaran itu harus seperti apa? Ya, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih membawa lagi sumber-sumber belajar yang bisa memantik anak agar berpikir kritis dan juga membawa alat-alat mungkinnya untuk di kelompok supaya meningkatkan kreativitas, entah itu berupa membuat poster atau infografis dan yang lainnya. Itu bisa juga menggunakan aplikasi. Jadi strategi Pak Didi kedepannya itu akan memberikan sumber-sumber pembelajaran yang lebih bervariasi barangkali ya. Iya. Lalu menggunakan media pembelajaran, aplikasi juga. Iya. Mungkin nanti di diskusinya juga lebih ditingkatkan keterlibatan seluruh anggota kelompok itu di kelompoknya masing-masing itu, agar kerjasama kolaborasinya itu tercipta dan setiap siswa itu bisa meningkatkan berpikir kritisnya dan kreativitasnya. Nah, kira-kira itu yang sudah disampaikan Pak Didi, kapan bisa dilakukan Pak Didi?
mungkin di pertemuan berikutnya akan saya coba dibawa alat-alat seperti tadi Pak ya. Iya. Jadi sarana-sarana yang akan digunakan untuk pembelajaran, Ya. termasuk menggunakan aplikasi itu akan disiapkan Pak Didi ya. Ya. Terima kasih Pak Didi sudah berbincang-bincang dengan saya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas agar pembelajarannya lebih baik lagi dan kemampuan anak juga lebih meningkat, lalu bisa memperbaiki strategi yang akan kita lakukan di kelas. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah video tentang supervisi akademik dengan pola pikir kucing yang kami lakukan di SMA Negeri 18 Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.